cuplikan video itu viral di media sosial, khususnya Instagram. Itu kan sebuah rumah gitu kan mewah, juga penasaran gitu kan, kenapa sih bentuknya kayak agak khas banget, unik kayak gitu kan. Lebih condong ke Eropa klasik gitu kan, dan sangat kental gitu. Terus saya masuk, saya bawa motor ke halaman, wah itu luas banget Juli halamannya, dan saya takjub karena dari pagar aja udah kelihatan gaya khas Eropa klasiknya itu kan, ada di ornamen-ornamen, ada patung gitu kan. Wah, iya. Iya, ada salon gitu kan, ada ruang pertemuan kayak untuk meeting gitu kan. Wah, ada meeting. Habis meeting itu khusus. ada ruang makan, ada ruang nge-gym gitu kan, ada mini studio gitu untuk mungkin karaokean atau gimana gitu kan. Di balik profesi wartawan, tersimpan banyak pengalaman luar biasa yang patut dibagikan. Bersama saya Christine Juli, inilah Cawan, cerita wartawan. Bersama saya di studio saat ini, yaitu wartawan dari Banjarmasin Post, Bang Frans, yang pernah mempunyai pengalaman meliput rumah viral di Kalimantan Selatan tahun 2022. Selamat pagi, Bang Frans. Pagi, Juli. Iya. Ya, jadi Bang Frans ini adalah sosok yang pernah meliput rumah viral ya tahun 2022. Iya, benar Gimana sekali. sih ceritanya dulu bisa menembus pintu gerbang itu ya? Nah, jadi itu kan mungkin warga Kalimantan Selatan itu kan sekitar Maret 2022 itu kan sempat dihebohkan tuh, ada cuplikan video itu viral di media sosial, khususnya Instagram. Itu kan sebuah rumah gitu kan mewah, ada banyak orang. Nah, kebetulan waktu itu ada semacam kayak syukuran lah, pemberkatan, si pemilik rumah menempati rumah tersebut. Nah, kan yang jadi menarik perhatian netizen itu kan ornamen, terus gaya rumahnya itu kan khas banget gitu, nggak seperti kebanyakan rumah yang ada di Kalimantan Selatan gitu kan. Nah, kemudian juga ada isu-isu menarik, salah satunya itu adalah terkait diisukan itu bukan rumah tinggal tapi semacam kayak rumah ibadah. Nah, sebagai seorang jurnalis kan waktu itu saya juga tertarik gitu, pengen mengetahui lebih jauh apa sih sebenarnya ini memang rumah pribadi atau rumah ibadah gitu Jadi kan. sebenarnya itu rumah apa? Nah, jadi saya pun penasaran terkait itu kan, lalu saya coba chat lah yang pemilik rumah, si Ibu Ani kan, itu yang pemiliknya itu kan. Kebetulan saya udah kenal sebelumnya karena pernah jadi narasumber saya untuk mengisi salah satu rubrik di koran Banjarmasin Post, itu rubrik travel, dan beliau itu kan kebetulan hobinya traveling, suka kayak ke benua biru, benua Eropa gitu kan. Nah, saya coba chat, Bu, ini rumahnya kok viral, saya bilang kan. Terus dia bilang, iya katanya. Terus saya langsung minta izin gitu kan, boleh nggak liputan? Akhirnya diizinkan. Nggak langsung sih sebenarnya. Sebenarnya kayaknya ditolak secara halus mungkin gitu ya. Nggak mau lah, karena apalagi kan waktu itu viral banget, takut kenapa-kenapa mungkin kan, takut jadi masalah atau gimana. Terus saya coba tanya kan, itu memang rumah pribadi atau rumah ibadah gitu kan. Terus ibu ini dengan tegas sih jawab bahwa itu rumah pribadi, bukan rumah ibadah gitu kan. Nah, terus aku kan langsung menawarkan gitu kan, gimana Bu kalau saya bikin tulisan kayak gitu kan, berita lah kayak gitu kan, untuk menegaskan bahwa itu nggak seperti yang diduga-duga oleh netizen bahwa itu adalah sebuah rumah ibadah, tapi memang rumah pribadi gitu. Jadi kan memang sebelumnya pernah itu viral karena bagian atap ya, itu seperti kubah masjid, makanya orang-orang mengira itu rumah ibadah ya. Benar sekali. Ternyata memang itu adalah desain rumah yang ibunya inginkan. Ya, benar. Ya, itu desain Eropa. Ya. Ya, benar ya. Nah, terkait itu saya sempat nanya juga kan, netizen juga penasaran gitu kan, kenapa sih bentuknya kayak agak khas banget, unik kayak gitu kan, lebih condong ke Eropa klasik gitu kan, dan sangat kental gitu. Nah, saya pun waktu diizinkan ngeliput langsung itu kan ke rumah beliau, saya coba nanya juga terkait itu kan, karena penasaran juga sih.
Terus dia bilang itu memang keinginan sejak lama. Itu juga terkait dengan aktivitas travelingnya dia, suka ke Eropa itu kan. Salah satunya itu waktu ke Vatikan Roma itu kan. Nah di situ dia ngelihat bangunan-bangunan Eropa klasik banyak di situ kan. Nah dia pun waktu ke situ juga ada keinginan untuk membuat rumah dengan gaya Eropa klasik itu, dan pelan-pelan dibangun dari tahun 2014 kalau nggak salah ya. Pelan-pelan dibangun, habis itu sampai selesai itu tahun 2022 Maret itu lalu ditempatin gitu. Setelah dapat izin, ini kan berarti boleh masuk ke dalam ya? Benar. Nah, itu kesan pertama sampai di gerbang aja itu kan susah ya, karena kan ada security pasti yang jaga. Ya, benar. Nah, jadi waktu itu saya sampaikan karena nggak susah menuju ke lokasi itu kan, karena memang udah kelihatan beda banget bangunannya itu dari atapnya, dari jalan raya utama Ayani itu kan. Saya datangin ke Satpam, minta izin, saya jelaskan bahwa saya udah janjian, terus saya masuk, saya bawa motor ke halaman. Wah, itu luas banget, Juli, halamannya. Dan saya takjub karena dari pagar aja udah kelihatan gaya khas Eropa klasiknya itu kan, ada di ornamen-ornamen, ada patung gitu kan. Ya kalau dilihat dari luar ya, itu kan jarak dari pintu gerbang ke pintu masuk kayaknya panjang ya? Panjang Berapa banget. meter itu? Wah, itu puluhan meter mungkin ya, mungkin 20-30 meter. Itu Bang Fras jalan apa? Capek, jalan kaki capek. Oke. Ya, sampai ke itu kan, ke bangunan utama rumahnya gitu kan. Setelah sampai di pintu masuk, sampai di pintu masuk depan itu langsung disambut ibunya atau justru orang yang bekerja di sana yang nyambut? Kan biasanya orang kaya banyak ya. Ya benar kan luas rumahnya itu kan, udah dicat, masuk lewat pintu samping aja katanya, udah dibuka kan. Oke, pintu masuk. Ya, dari jadi saya samping. masuk samping itu pintu udah terbuka kan, yang di samping. Nah, saya lepas sepatu, pas mau di depan pintu udah harus lepas sepatu ya? Gak enak lah, masa nggak naik pakai sepatu kan? Iya. Nah, habis Segan itu ya? segan. Habis itu masuk, dari jauh itu sudah kedengaran, silahkan masuk. Masuklah saya kan. Habis itu dipersilahkan duduk sebenarnya. Cuman saya segan gitu kan, ngelihat wah kok mewah banget sofanya ini kan. Takutnya saya langsung duduk itu takutnya bikin lecet atau bikin kotor gitu kan. Terus duduk di bawah? Enggak sih, cuman saya berdiri kan, dipersilahkan duduk, tapi nggak langsung duduk. Sampai 2 apa 3 kali gitu disuruh. Saya nggak berani juga, sampai si ibu, dan kebetulan itu menyambut sama waktu saya datang itu kan yang menerima saya itu si Ibu Ani bersama suaminya Pak Julius. Nah, pas mereka duduk, itu baru saya berani duduk di sofa gitu kan. Awalnya nggak pede gitu kan, apalagi ngeliat nih ornamennya ini mungkin nih di atas puluhan bahkan ratusan juta mungkin kan. Iya, yang orang lihat itu kan memang ornamennya itu sangat unik ya. Ya. Mungkin diperkirakan rumah itu ya miliaran rupiah ya. Ya, pastinya. Ya, pastinya. Ya. Nah, ini untuk menembus izin bisa live streaming di video. Kan sempat kemarin rame ya, banyak yang komen, tanya-tanya. Itu gimana? Bisa langsung diberikan izin gitu live streaming apa seperti apa? Oh, enggak. Saya kan duduk nih tadi ya, lanjutannya saya duduk, ngobrol sebentar, saya pun langsung menyampaikan maksud dan tujuan, pengen bikin semacam tulisan, terus juga minta izin untuk live live Facebook gitu kan di akun Facebook Banjarmasin Pos. Nah, sebenarnya sih nggak langsung juga diizinkan, si pemilik rumah ini kan nggak mau kayak terlalu di blow up, ininya kan takutnya kenapa gitu kan, karena sensitif kan itu, viral gitu kan, sempat diduga rumah ibadah kan. Terus saya juga melakukan beberapa pendekatan gitu kan, salah satunya mengatakan bahwa saya ini maksudnya kan untuk menegaskan gitu kan, semacam klarifikasi lah, bahwa ini bukan rumah ibadah gitu kan, bahwa ini memang rumah pribadi gitu kan. Nah, dengan pendekatan seperti itu akhirnya saya diizinkan, namun dengan catatan, saya dibolehkan bikin catatan, bikin tulisan maupun live video Facebook itu. Namun dengan catatan beliaunya suami istri jangan dimasukin gitu dalam video maupun di foto. Tapi kalau di tulisan boleh sih. Jadi ibunya sama bapaknya nggak mau masuk ya, di shoot ya? Ya. Jadi kemana aja tuh kelilingnya? Kan itu ada berapa lantai?
Ada 1, 2, 3? 3 lantai kalau nggak salah. Tiga Ya, ada lantai. sekitar 9 kamar kalau nggak salah. Wah, 9 kamar. Iya. Kalau yang aku tahu itu di dalam itu fasilitasnya ada salon ya. Wah, lengkap. Wah, iya. Iya, ada salon gitu kan, ada ruang pertemuan kayak untuk meeting gitu Wah, kan. ada meeting, Habis ruang meeting itu khusus. ada ruang makan, ada ruang nge-gym gitu kan, ada mini studio gitu untuk mungkin karaokean atau gimana gitu kan. Fasilitas sebanyak itu siapa aja yang di dalam? Eh, Beliau itu setahu saya ya, kalau kalau nggak salah beliau itu cuman punya 2 orang anak. Hmm. Nah, itu mungkin sisanya ya orang-orang yang mungkin membantu mengurusi rumah atau kayak semacam asisten rumah tangga lah mungkin yang membantu-bantu kan. Ada kalau bagian depan itu ada satpam gitu Ya, kan, ada yang satpam. bertugas. Itu cara bersihinnya gimana rumah sebesar itu ya? Ada Wah, ngobrol kurang nggak? tahu. Mungkin ada perlu kalau saya lihat sih ya, karena dengan rumah seperti itu luasnya 3 lantai, halamannya luas, mungkin perlu beberapa asisten rumah tangga kayaknya itu ya. Kelihatan nggak waktu di situ? Nggak ada sih, waktu saya datang itu kan cuman berdua tuh sama satpam yang di dalam rumah, bapak sama ibunya aja. Kalau ibunya di rumah itu pakai daster kayak kami nggak, perempuan-perempuan yang lain. Nah, kebetulan saya waktu datang itu kan beliaunya baru dari luar, baru Oh, datang. baru datang, Ada ya. keperluan apa gitu kan. Ya Jadi kan bukan kita pakai kepo ya sama perempuan. Gitu. Oh, Apa enggak. ibunya suka daster sih? Enggak. Oke, baik. Kalau dari luar, dari video-video yang tersebar itu kan kayaknya di dalam itu ada kolam renang ya. Dari Instagram ibunya juga itu sering bagi video itu ada penampakan kolam renang. Kolam renang itu dipakai untuk sendiri. Iya, kalau dilihat dari posisinya itu memang kolam renang untuk mungkin penghuni rumah itu aja sih kayak dari bapak ibunya atau Itu sama di bagian anaknya. mana kolam renangnya? Itu kalau masuk itu saya kan dari samping. Ini di sini ruang utama di sekitar pojok di samping ruang makan. Mm-mm. Nah, di situ lokasinya. Terus Bang Pras nggak renang di sana? Ah, enggak lah. Enggak bawa baju renang juga soalnya. Bawa celana renang gitu kan. Baik, iya. Setelah selesai live ya, itu live-nya sampai atas nggak? Saya sebenarnya dikasih izin sampai ke atas sebenarnya mau ditunjukin semua ruangan. Cuman saya kan ini nggak pakai tripod, ini kan cuman pakai tangan. Iya. Jadi 20 menit itu kalau nggak salah itu udah getar-getar gitu, mana jalan dari halaman, ruang ini, ruang itu. Saya dibukain sama bapak itu kan, kalau mau ke ruang ini ditunjukin, dikodein gitu kan. Nah, saya masuk, tapi ke ruang kamar gitu kan karena private ya gitu ya. Saya nggak mau masuk. Cukup dari luar gitu kan. Termasuk ruangan kamar anak-anaknya ditunjukin dari depan gitu. Iya, ditunjukin kalau mau ke kamar-kamar gitu kan, tapi saya nggak masuk gitu. Itu kamarnya tersebar apa jadi satu ruang lingkup? Dari satu Yang jelas ruangan? di bawah ada beberapa. Kalau nggak salah 2, kalau nggak salah di bawah itu yang nggak tahu sisanya mungkin di atas atau gimana. Itu rumah sebesar itu luasnya berapa? Kira-kira? Itu sih sekitar 20 meter lebih ya ininya. Ke belakang itu lebih dari 100 meter kayaknya. Nah, ini yang orang penasaran ya. Si pemilik ini, Bapak siapa namanya? Julius, Pak Julius. Julius sama Ibu Ani nih. Ya. Ini asli orang lokal Banjar atau bukan sebenarnya? Kalau yang saya tahu ya, Iya. kalau ibu itu kalau nggak salah dari Bali gitu kan. Oh, orang Cuman Bali. mereka udah netap di sini kan. Kalau bapak itu orang keturunan tapi dari kalau nggak salah Kalteng gitu. Cuman mereka udah netap di sini kayaknya. Sudah lama ya? Kayaknya sih. Mereka itu bangun dari 2014 sudah di sini atau hanya bangunan saja? Kebetulan saya kan sebelumnya pernah wawancara ya untuk ngisi rubrik travel tadi kan. Iya. Nah, waktu itu saya wawancara ke rumah juga. Cuman waktu itu rumah yang itu belum jadi. Oh, Saya datang berarti ke beda rumah. rumah yang di komplek Citra Garden. Oh ya, Di beda. situ waktu itu juga saya terkesan ada sofa gitu kan interior di rumah yang itu yang saya datangin yang pertama itu kan juga kental dengan gaya-gaya Eropa klasik, ada ornamen, kayak akan ornamen gitu kan. Artistik lah pokoknya. Oke, baik. Nah, jaga ini ya saya lihat juga beberapa interior gitu kan. Iya. Yang menarik itu di bagian dinding maupun langit-langit itu ada kayak ornamen, ada patung Gucci-Gucci, habis itu ada kayak mosaik di atas langit-langit gitu kan. Pokoknya full lah ada
full ornamen ya. Iya, full ornamen. Habis itu juga bagian pintu yang juga sangat menarik ya gitu kan. Ada bentuknya itu kayak akan ukiran ornamen gitu kan. Dan terbuat dari kayak kuningan gitu kan. Dan saya sebelum masuk itu kan sempat berbincang sama bapak-bapak setengah baya gitu kan. Sambil nunggu masuk gitu kan. Kebetulan dia itu teknisi yang masang pintunya gitu. Jadi saya nanya-nanya kan. Dia dari Pati kalau nggak salah. Dia ngasih tahu saya bahwa untuk daun pintu itu membikinnya itu melibatkan beberapa seniman ukir di Jepara. Jadi mereka bikin desain ornamen itu bisa 2 sampai 3 bulan kalau nggak salah. Habis itu kan proses membuat cetakan, baru di ininya. Habis itu yang Bapak tadi, Supardi kalau nggak salah namanya itu kan, itu yang masang teknisi. Nah, ngobrol-ngobrol itu kan, kalau dia kan karena pengalaman masang daun-daun pintu gitu kan, dia bilang, wah pintu-pintu yang dipasang itu harganya bukan main-main gitu. Mahal lah pokoknya. Iya, tukangnya aja dari Jawa ya. Iya, Nah, bahkan dia ngekos itu sempat berapa hari untuk keperluan memasang itunya aja. Berarti daun pintu. 2014 sampai 2022. Ya. Iya, karena Selama itu pembangunannya kalau nggak salah itu ya, saya dikasih tahu sama ibu itu bertahap. Jadi ini ada uang, misalkan gini bangun, ada uang lagi lanjutin. Makanya kan akhirnya cukup lama gitu kan dibangunnya. Kalau profesi Bapak sama Ibunya apa? Tahu apa enggak? Saya sih kurang tahu detail ya. Yang jelas wira swasta lah. Ada bergerak di bidang tambang kalau nggak salah juga gitu. Pengusaha ya? Ya, pengusaha. Nah ini kan Bang Frans ini kan kemarin jadi mungkin satu-satunya wartawan di Kalimantan Selatan ya yang bisa meliput rumah viral itu ya. Ya karena itu juga pendekatannya luar biasa ya kan, sempat ditolak tapi akhirnya mencoba maju lagi, akhirnya disetujui. Ini ada yang mau disampaikan nggak sih kepada wartawan-wartawan yang lain di luar sana? Mungkin kan jadi contoh ya untuk teman-teman di sana. Ya, mungkin untuk kalau cerita menarik sebagai jurnalis itu kan pasti ya teman-teman jurnalis itu punya pengalaman masing-masing lah. Iya. Mungkin yang di sini yang yang menarik bagi saya gitu kan sebagai seorang jurnalis yang ada perlu pendekatan gitu kan dengan narasumber untuk meyakinkan bahwa tujuan kita tuh nggak selalu negatif gitu kan. Ada juga malah bisa membantu kan. Dan yang paling penting bagi saya saat itu adalah profesi sebagai jurnalis ini kan bisa semacam memberi pencerahan lah, fakta gitu kan, bahwa ya ini sempat diduga dikira sebagai rumah ibadah, ternyata faktanya memang bukan gitu kan. Memang ada semacam kayak tempat untuk berdoa lah, mungkin kalau yang bagi agama Muslim kan di dalam rumah yang ini kan ada musola untuk musola kecil untuk tetap ada musola di dalam itu ya? Nah kalau ini juga karena beliau itu kan orang Katolik, ada semacam untuk tempat doa lah. Oh iya. Nah gitu. Mungkin karena di situ kan pekerjanya juga ada yang orang Muslim ya, jadi disediakan musola. Enggak, maksud saya tempat ininya, tempat ibunya sama keluarganya untuk kalau bagi yang Muslim kan. Ada nggak menemukan musola di sana? Nggak tahu sih, karena nggak semua ruangan, karena terlalu ini kan. Saya lihat pun itu kan terlalu luas, sudah tremor gitu, getar-getar ngambil gambar, jadi nggak ini. Apalagi dan yang menarik waktu itu ya, waktu live itu yang nonton itu nyaksikan itu ratusan, bahkan mungkin hampir tembus 1.000 kalau nggak salah. Itu deg-degan nggak? Itu kan banyak ya, kayak kita lagi ya seleb gitu kan, seleb lagi ditonton banyak orang, terus dijawab-jawab apa enggak? Ada yang sebagian saya jawab, yang saya bisa gitu kan. Terus ada yang minta tolong ini kan yang bagian tempat makannya gitu, ruang makannya. Oh iya benar, aku lihat itu tudung saji ya. Ya itu kan itu viral karena dari plastik kayak orang-orang biasa ya. Iya kayak masyarakat biasa lah. Memang ada waktu itu memang kan. Ada ya. Kebetulan saya live di situ kan, mungkin itu memang meja makan itu kan. Tapi terlepas dari tudung nasinya ya, tudung tempat makan di atas mejanya, tudung saji itu. Tapi bisa dilihat itu kok untuk kursinya, mejanya, habis itu yang lemari di sekitarnya itu mewah semua. Cuman memang itu yang sempat
ada yang komen itu kan di kolom komentar, wah tudung sajinya apa sama kayak di rumah aku juga katanya gitu kan. Itu tanya nggak ke ibunya, kenapa sih ibunya pakai Enggak itu? sempet sih nanya, cuman saya nanya lebih ke kenapa bikin rumah gaya gitu kan. Terus dia bilang memang dari dulu ada keinginan, habis itu perlahan-lahan diwujudkan dan secara keseluruhan sih saya begitu terkesan lah karena untuk sekelas rumah pribadi ya yang mewah banyak mungkin di Banjarmasin dan sekitarnya ini. Cuman yang memang Paling khas menonjol. banget gaya Eropa klasik itu mungkin baru saya masukin di situ, di tempat itu gitu kan. Dan ada cerita juga sempat dikira itu masjid karena dari jauh ngeliat kubahnya itu kan. Iya. Iya, sempat dikira masjid karena itu kan bangunannya besar, luas, Iya. dan atasnya berbentuk kubah. Ya, jadi ada cerita juga itu terkait kubah itu kan. Kenapa? Jadi waktu belum selesai masih proses pengerjaan gitu kan, ada seorang pengusaha batubara kalau nggak salah juga datang ke situ, nanyain kok nggak selesai-selesai ini katanya. Nah saya mau ngasih uang apa untuk menyelesaikan ini masjid kan katanya. Terus yang pekerja situ kan bilang bukan pak ini rumah pribadi. Oh bukannya katanya. Ya nggak jadi akhirnya. Ternyata itu kan rumah pribadi dikira karena mungkin lihat ada kubah itu. Berarti karena sempet nggak jadi-jadi, Iya. ya dikira masjid. Ada yang mau nyumbang. Ada yang mau nyumbang. Bawa uang. Bawa uang. Saya mau nyumbang katanya. Ini kan kok Wah, nggak iya. jadi-jadi. Ah. Terus kenapa pak katanya yang pekerja gitu kan. Habis itu saya mau nyumbang katanya. Ini masjid kan katanya. Oh, bukan pak katanya. Ini rumah pribadi katanya. Mungkin karena ngelihat ada kubah di bagian depan itu kan. Karena belum selesai kan. Terus respon ibunya apa pas dikira itu masjid? Ada nggak bilang? Enggak sih karena pekerjanya itu yang waktu itu kan belum ditempatin karena masih bekerja Oh, iya. proses penyelesaian. Jadi mungkin yang si pekerja ini ada cerita gitu kan mungkin ke pemilik gitu kan bahwa ini sempat dikira rumah ibadah gitu kan. Sampai ada yang mau nyumbang gitu karena lama dibangun kan nggak kelar-kelar gitu kan. Ternyata bukan, memang rumah pribadi gitu kan. Ini kalau ke Bang Frans sendiri, ini kan jadi wartawan pertama ya, dan mungkin satu-satunya yang di Kalimantan Selatan yang bisa masuk ke rumah itu. Ya, sejauh ini seperti itu. Respon teman-teman di lapangan gimana? Wah, itu ya, terutama rekan-rekan jurnalis gitu ya, nanyain kok bisa gitu kan. Terus juga penasaran ada yang dilihat apa aja di situ, fasilitasnya apa aja gitu kan. Apa itu memang benar rumah ibadah atau memang kediaman pribadi. Nah, saya bisa kan berbagi cerita karena saya udah masuk gitu kan. Menceritakan fasilitasnya apa, habis itu ornamennya seperti apa, pintunya seperti apa gitu kan, kursinya seperti apa kan banyak yang menarik gitu kan. Wah, ini berarti yang wartawan di lapangan ini bisa wih gitu aja Pak ya? Iya, apalagi saya kan Responnya lihat bisa baru gitu. sampai di parkir itu kan, lihat dari kejauhan kan itu ada dari rumah utama itu kan ada pilar-pilar raksasa gitu kan, yang kayak apa itu. Jadi ada 4 yang pilar utama besar tinggi, kemudian di samping-samping juga ada gitu kan. Jadi wah, habis itu ada ornamen di bagian atap. Kalau ornamen itu mereka ngambil dari mana? Yang saya tahu sih ya itu untuk ini desain itu memang kemungkinan dari luar sinilah mungkin karena yang memang ada kemampuan bikin desain sampai interior gitu kan. Oke nih terakhir ya, ada nggak pesan untuk teman-teman di lapangan mungkin sama jurnalis yang mau disampaikan? Nah mungkin teman-teman jurnalis kan banyak pengalaman, banyak rintangan juga kan. Nah mungkin kalau menemukan situasi sulit atau apa kita konfirmasi kan bisa dilakukan berbagai pendekatan gitu kan. Misalkan kayak tadi kan saya bisa membantu narasumber untuk meluruskan informasi kan, memberitahu kepada masyarakat atau publik gitu kan bahwa ini yang dikira rumah ibadah ternyata bukan faktanya gitu kan. Nah itu kan memang bagian dari kita sebagai yang berprofesi sebagai
reporter atau jurnalis, demikian Billy. Oke, baik. Makasih Bang Frans ya udah mau bagi-bagi cerita. Mudah-mudahan bisa jadi wartawan yang bisa jadi contoh untuk semua teman-teman di lapangan ya. Oke, baik pemirsa dan Sobat Bipos. Inilah cerita Bang Frans di Cawan Cerita Wartawan. Saya Christine Juli, pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.